Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor itu ada 3. Yang pertama perpindahan, kecepatan, dan gaya. Selanjutnya kita akan masuk kepada penulisan dan penggambaran vektor. Penulisan dan penggambaran vektor ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah notasi vektor dan besar vektor. Notasi vektor itu apa sih? Nah, notasi vektor ini fungsinya untuk menyatakan besaran vektor dengan cara penulisannya yaitu huruf F dengan tanda panah di atasnya atau bisa juga dengan huruf F bersitak tebal. Kemudian besar vektor. Nah, ini juga fungsinya apa? Fungsinya sama juga yaitu namun distinct berbeda, menyatakan nilai dari suatu vektor. Kalau notasi vektor dia menjelaskan besaran, sedangkan besar vektor dia menjelaskan nilai dari suatu vektor. Cara penulisannya bagaimana? Cara penulisannya adalah huruf F dengan tanda panah di atasnya dan dengan tanda mutlak di samping kiri dan kanannya. Kemudian kita masuk kepada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor terbagi atas 4 metode. Yang pertama metode segitiga, yang kedua metode zigzag, yang ketiga metode poligon, dan yang terakhir adalah metode sumbu X dan Y. Nah, di sini ada sedikit contoh-contoh dari metode-metode segitiga. Nah, segitiga ini ada seperti ini. Jadi ini adalah penggambaran. Dia ditarik dari sumbu A ke sumbu B. Nah, karena arahnya naik, maka nilainya itu plus. Kalau tandanya turun, nilainya itu minus. Jadi begini rumusnya. Ini resultannya, karena dia disuruh mencari resultan dari gambar tersebut. Nah, resultannya berumus yaitu resultan sama dengan A tambah B. Huruf A ini ditambah dengan huruf B. Kemudian jika kebalikannya dia menghadap ke bawah, maka itu sama dengan nilai plus nilai minus. Jadi ini rumusnya. Jadi karena dia ke bawah, jadi dia berpacu kepada garis yang sama dengan A kurang B. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Zazar-Ginjang. Nah, metode Zazar-Ginjang ini ada beberapa peraturannya. Yang pertama, titik pertemuan kedua vektor berupa pangkal bertemu vektor selanjutnya. Yang kedua, dia membentuk bayangan, teman-teman. Ini bayangan. Resultan digambarkan dari titik pangkal kedua vektor di titik perpotongannya. Ada potongannya itu. Jadi kalau sedikit metode Zazar-Ginjang, rumusnya itu resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 dikali F2 cos theta. Kemudian kita akan masuk kepada metode sumbu terakhir yaitu metode sumbu X. Nah, ini adalah penggambaran dari sumbu X. Ada sin theta dan ada cos theta. Dan ini adalah rumusnya. F sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Nah, itu saja penjelasan singkat dari vektor. Kemudian saya akan berlanjut di materi selanjutnya. Oh my god! Wow! Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan beralih pada materi kedua yaitu gerak lurus. Gerak lurus itu besar. Ya, gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada posisi, jarak dan perpindahan, yang ketiga kelajuan dan kecepatan rata-rata, dan yang terakhir adalah kecepatan. Posisi itu apa? Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan. 3 hal penting yang menyatakan posisi itu berada. Yang pertama acuan, arah, nilai, dan satuan. Yang kedua adalah jarak dan perpindahan. Jarak itu apa dan perpindahan itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak adalah besaran skala, yaitu besaran yang punya nilai tapi tidak mempunyai arahnya. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan suatu posisi benda. Perpindahan merupakan besaran vektor karena dia mempunyai nilai dan arah. Dia memiliki keduanya daripada jarak, karena jarak sudah termasuk besaran skala, bukan termasuk besaran vektor. Kemudian yang termasuk adalah kecepatan. Kelajuan kecepatan ini rumusnya A sama dengan V per T atau bisa juga A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang V1. Nah, A ini adalah kecepatan. V2 dan V1 ini kecepatan awal dan akhir. Sedangkan T2 kurang T1 ini T2 ini dan T1 ini adalah waktu awal dan akhir. Oke, itu saja gerak lurus yang bisa saya jelaskan. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya beralih pada materi ketiga, yaitu gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Nah, yang pertama adalah GLB.
GLB itu definisinya tuh apa sih teman-teman? Definisi dari GLB adalah gerak suatu lintasan lurus dengan kecepatan yang stabil atau kecepatannya itu stabil dari awal hingga akhir. Nah, rumusnya sama dengan V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S kalau ditanya kecepatan maka V itu kecepatan, S itu jarak yang ditempuh, dan T itu waktu. Kemudian kita akan beralih kepada gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita disebut dengan GLBB. Nah, definisi dari GLBB ini apa sih teman-teman? GLBB adalah gerak suatu benda di lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Kecepatan dia tetap berubah namun secara perlahan, dari contoh awalnya seperti dari 20 ke naik juga ke 40, 40 naik ke 60, 60 dan seterusnya kepada yang konstan saja. Persamaan dari GLBB ini adalah rumusnya. Kalau kita disuruh untuk menentukan kecepatan akhir sama dengan rumusnya itu kecepatan awal ditambah percepatan dan waktu. Jadi VT sama dengan V0 tambah A. Yang kedua adalah S. S ini apa? Kita disuruh mencari perpindahan. Jika diketahui adalah kecepatan awal, kecepatan dan waktu. S sama dengan V0T tambah /2 AT kuadrat. Yang terakhir adalah VT kuadrat. VT kuadrat ini dia disuruh mencari kecepatan akhir jika diketahui ada rumus kecepatan awalnya dan juga percepatan dan perpindahan. Jadi bunyinya seperti VT kuadrat sama dengan V0 tambah 2 AX. Kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan dari GLB dan GLB. Selanjutnya saya akan beralih kepada materi selanjutnya. Yaitu mengenai dengan gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini dia terbagi atas 3. Yang pertama, gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, dan gerak vertikal bawah. Nah, syarat dari gerak vertikal ini ada beberapa. Yang pertama, ketinggian benda harus lebih kecil daripada jari-jari bumi sehingga benda dapat dipandang bergerak pada lintasan yang lurus. Yang kedua adalah benda dianggap sebagai partikel sehingga gesekan udara dapat diabaikan dan benda bergerak dengan kecepatan konstan. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini merupakan gerak suatu benda yang jatuh ke bawah dengan sendirinya dari keadaan diam akibat ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, rumusnya ini kondisi pada gerak jatuh bebas ini rumusnya. Gerak jatuh bebas itu persamaannya itu sebenarnya mirip dengan gerak lurus beraturan, tapi sedikit angka-angka dan seperti itu sedikit diganti teman-teman. Yang pertama adalah VT sama dengan GT. VT sama dengan GT. Yang kedua H sama dengan C/2 GT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan 2GH. Keterangannya yaitu ini. V itu ini kecepatan akhir. Kalau dia disuruh mencari kecepatan akhir, maka kita memakai rumus ini untuk gerak vertikal. Kalau dicari kecepatan akhir, maka rumusnya ini. VT sama dengan GT. Yang kedua adalah H sama dengan C/2 GT kuadrat. H ini jika kita ditanya ketinggian ini rumusnya H sama dengan C/2 GT kuadrat. Dan yang terakhir adalah jika kita disuruh mencari kecepatan akhir, sama juga kecepatan akhir kuadrat sama dengan 2GH. 2 dikali G, G-nya ini adalah percepatan gravitasi, H-nya ini ketinggian. Baik, dan sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi gerak melingkar. Nah, pengertian dari gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang berputar pada lintasan lingkaran. Gerak lintasan lingkaran pada kehidupan sehari-hari itu ada jam, ada kipas, ada roda pada motor, ya gitu. Kemudian kita akan masuk pada besaran dari gerak melingkar. Besaran dari gerak melingkar ini ada 5. Yang pertama ada periode, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga adalah kecepatan sudut, dan yang keempat kecepatan tangensial dan percepatan tangensial, dan yang terakhir adalah percepatan sentrifugal. Oke, yang pertama akan kita masuk pada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu putaran penuh. Rumusnya ini adalah T besar sama dengan T kecil per N. Keterangannya adalah T itu untuk cari periode, T kecil ini banyak putaran yang dibutuhkan, sedangkan N ini waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Yang kedua akan kita masuk kepada frekuensi. Frekuensi ini rumus lambang tulisannya itu F ya teman-teman.
frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumusnya itu seperti apa teman-teman? Rumusnya ini sama dengan F sama dengan N per T atau juga bisa F sama dengan 1 per T. Ya, F ini frekuensi artinya frekuensi sama dengan N. N ini waktu yang dibutuhkan, sedangkan T ini banyak putaran yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu lambang awalnya adalah W atau omega. Omega bisa kecepatan sudut itu besarnya sudut yang ditempuh tiap detik, atau rumusnya adalah W sama dengan 2pf sama dengan 2pi per t. Yang keempat ada kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Oke teman-teman, kecepatan tangensial ini rumusnya v, sedangkan percepatan tangensial itu at. Kecepatan tangensial adalah yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Nah, ini adalah contoh dari kecepatan tangensial. Dia berada di lingkaran namun dia selalu tegak lurus. Nah, kalau percepatan tangensial atau lambang besarnya itu at adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Atau ini sejajar dengan lintasan. Dan yang terakhir adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu percepatan yang selalu tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lingkaran dan hanya mengubah arah kecepatannya teman-teman. Nah, begini nih rumusnya. AS sama dengan V kuadrat per R, atau bisa juga AS sama dengan W kuadrat R. W kuadrat dikali R. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Akan saya lanjut kepada materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu GMB atau gerak meningkat beraturan. Kalau yang tadi saya jelaskan mengenai gerak meningkat, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang gerak meningkat beraturan. Gerak meningkat beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda pada lintasan meningkat dengan kecepatan suatu benda itu tetap atau konstan, itu stabil. Nah, ini adalah bentuk lingkarannya teman-teman. Maaf kalau tidak kelihatan karena saya dengan pengaruh kameranya. Nah, ini ada suatu lingkaran, dalamnya ada garis theta pada potongannya ini ada theta. Ini kemudian ada omega atau kecepatan sudut. Nah, di sini ada E atau jari-jari. Oke, rumus untuk mencari S ini adalah 2πr. Rumus mencari S ini adalah 2πr. Kalau mencari sudut atau theta, rumusnya adalah sebenarnya S sama dengan S per R. Itu rumus untuk mencari theta atau sudut. Kalau rumus untuk mencari kecepatan sudut atau omega sama dengan theta per T. Kalau rumus untuk mencari periode sama dengan T sama dengan 1 per F, dan yang terakhir rumus untuk mencari frekuensi sama dengan F sama dengan N per T, atau bisa juga F sama dengan 1 per T besar. Oke, itu saja yang saya jelaskan mengenai gerak meningkat beraturan. Kemudian saya akan beralih kepada penjelasan terakhir materi. Nah, selanjutnya saya akan beralih kepada materi terakhir, yaitu gerak meningkat berubah beraturan. Gerak meningkat berubah beraturannya ada rumusnya, yaitu alfa sama dengan delta W per delta T. Jadi ini ada 3 rumus dari GMB. Yang pertama theta sama dengan W0 dikali T ditambah sekadua alfa T kuadrat. Yang kedua adalah WT ini W ini omega dikali waktu sama dengan W0 ditambah delta T. Yang selanjutnya adalah WT kuadrat ini sama dengan W0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Maaf teman-teman. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang saya tulis. Yang pertama, omega itu kecepatan sudut, alfa itu kecepatan sudut, delta itu sudut lingkaran, S itu jarak, R itu jari-jari, FL ini kecepatan linear, AS ini percepatan sentripetal, FS ini garis sentripetal, AT ini percepatan tangensial, N darat, T periode, dan yang terakhir adalah F. Ini F
sudah belum? Belum. Ini frekuensi atau teman mengambil tulis. Oke. Nah, di sini adalah rumus percepatan sudut. Percepatan sudut itu alfa. Iya. Percepatan sudut ya. Percepatan sudut berarti alfa. Percepatan sudut itu alfa dikali r atau zat. Yang kedua adalah kecepatan linear ini kan lambang simbol ini kan FL ya. FL sama dengan W dikali R. W ini apa? W ini omega. R ini apa? R ini dari teman-teman. Misalnya adalah percepatan tangensial. Percepatan tangensial atau AT. AT sama dengan A dikali R. A ini apa? Percepatan tangensial ini AT sama dengan A dikali R. Dan yang selanjutnya adalah percepatan sentripetal atau yang dengan lambangnya adalah AS. AS sama dengan V kuadrat per R atau bisa juga kan ini V kuadrat ya. Jadi bisa dalam kurung W dikali R ini kuadrat ya teman-teman. Nah, sudah tulisnya W dikali R kuadrat per R. Nah, ini kan R-nya saya coret jadi W2R. Oke, ini adalah percepatan sentripetal, kemudian adalah Fs. Fs ini adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini rumusnya M sama dengan M ini massa dikali As atau percepatan sentripetal. Massa sama dengan V kuadrat per T per R. Massa ini juga bisa ada cara-cara selanjutnya yaitu massa sama dengan dalam kurung W kali R tutup kurung kuadrat per R atau dengan demikian. Masih sama dengan W kuadrat dan kuadrat kali W kuadrat baru R kuadrat baru di misalnya R karena R ini 2 maka dia dicoret. Lalu rumus akhirnya adalah M dikali W kuadrat dikali R. Oke, itu saja yang sudah saya jelaskan mengenai gerak mereka beraturan. Kemudian saya sudah mencapai di titik materi dari fisika semester 1. Kami telah menyelesaikan beberapa materi ya dari vektor IK hingga GMBB. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.